Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Ubaidillah dengan NIM terakhir 169 dari Prodi PTI, yaitu Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan dan implementasi jaringan VLAN multi lantai di Cisco Packet Tracer. Oke, dalam proyek ini ya saya berperan sebagai administrator jaringan untuk perusahaan ABC Tex. Perusahaan ini memiliki 2 lantai dengan total 25 karyawan serta kebutuhan perangkat seperti komputer, server, printer, dan koneksi ke internet melalui ISP. Ya, bisa dilihat dari spesifik perusahaan ini ya. Nah, setiap lantai memiliki divisi yang berbeda. Lantai 1 digunakan oleh divisi administrasi dan keuangan, sedangkan lantai 2 digunakan oleh divisi IT dan pengembangan software. Tugas Anda yaitu diminta untuk membuat desain jaringan dan simulasi konfigurasi di Cisco Packet Tracer dengan langkah-langkah sebagai berikut. Analisis kebutuhan jaringan. Tentukan topologi jaringan yang paling sesuai untuk perusahaan ini. Terus identifikasi kebutuhan perangkat jaringan. Oke. Untuk topologi jaringan yang akan saya gunakan yaitu star topologi. Untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang efisien dan mudah dikembangkan, saya memilih untuk menggunakan topologi bintang atau star topologi. Jadi topologi ini semua perangkat jaringan dihubungkan ke switch dan kemudian switch dihubungkan ke router utama. Jadi dengan pendekatan ini manajemen kabel menjadi lebih mudah. Jika satu perangkat rusak, jaringan lain tidak terganggu. Cocok untuk skala perusahaan kecil hingga menengah. Selanjutnya perancangan jaringan, seperti buat desain jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebenarnya saya sudah membuat ya. Di sini nanti kita akan membahasnya terlebih dahulu. Konfigurasi IP address dan subnetting sesuai kebutuhan. Buat VLAN untuk memisahkan jaringan administrasi dan IT. Oke. Untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi komunikasi antar divisi, saya menerapkan VLAN, yaitu Virtual Local Area Network. VLAN akan digunakan untuk memisahkan jaringan antar lantai atau divisi, yaitu VLAN 20 untuk administrasi dan keuangan di lantai 1. Menggunakan subnet 192.168.xx0/24, di mana XX ini bulan lahir saya, atau bisa menyesuaikan dari praktek kalian ya. Kemudian itu VLAN 30 untuk IT dan developer di lantai 2 menggunakan subnet 10.xx.0/24, di mana XX adalah 2 digit akhir NIM saya atau NIM kalian. Terus untuk kebutuhan perangkat jaringannya, oke, saya akan membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk para pemirsa yang belum memiliki, bisa mendownloadnya terlebih dahulu di Google Chrome atau bisa menggunakan aplikasi yang lain. Kebutuhan perangkat jaringan yang pertama yaitu router, 1 router, kemudian 2 switch, bisa 1 tapi saya menggunakan 2 aja. Kemudian komputer 25 jumlahnya. Jadi di sini ada 10 untuk administrasi dan keuangan. Kemudian di sini ada 15 komputer untuk bidang IT.
Kemudian printer ada 3, 2 di lantai 1, ini 1, 2 di lantai 1, dan 1 di lantai 2. Ini kemudian server itu 2 di setiap lantainya 1. Ya, ini ada ya. Ya. Kemudian kita lanjut aja ya ke subnet dan IP address. Untuk di lantai 1 seperti contoh tadi, PC-nya menggunakan IP 192.168 titik tanggal lahir titik 0/24. Jadi kalian buka PC, IP configuration diisi seperti ini ya, 192.168.29.2. Jadi ini adalah alamat unik. Jadi setiap PC memiliki IP yang berbeda. Ini untuk PC 1 di lantai 1 dengan titik 2, dan selanjutnya mengikuti banyaknya PC. Terus untuk default gateway-nya menggunakan ini semua untuk di lantai 1, yaitu 192.168.29.1. Oke. Sama halnya dengan printer, menggunakan IP yang berbeda. IP-nya ada di sini, menggunakan 129.168.29.12. 12 ini adalah alamat unik. Jadi setiap perangkat itu berbeda-beda. Sini kan ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti alamatnya 29.12 dan seterusnya. Terus kemudian di lantai 2 sama halnya seperti tadi ya, tapi ini menggunakan 10.10.10.69.1 untuk default gateway-nya. Kalian bisa membuka desktop, IP configuration, dan isi seperti tadi ya di sini. Nah, 10.10.xx.0/24, angka terakhir NIM atau terserah kalian. Nah, seperti ini. Ini alamat IP, alamat unik, dan setiap perangkat memilikinya berbeda-beda. Di sini saya mempunyai PC-nya ada 15 dan printer 1, server 1, berarti 17 perangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Langkah selanjutnya yaitu konfigurasi buat VLAN di switch. Nah, kalian bisa mengisinya seperti berikut ya. Mana ya, kemarin saya sudah membuatnya. Oh, hilang. Jadi kalian bisa masuk ke VLAN database, membuat number di lantai 1 yaitu VLAN 20. Jadi ketik number VLAN 20, terus VLAN namanya apa? Saya kasih nama yaitu admin. Nah, ini sudah tersedia. Jadi fungsinya ini untuk sambungannya itu dijadikan ke akses menggunakan VLAN 20. Oke.
Sama halnya dengan switch yang untuk lantai 2. Kalian masuk VLAN database, isi VLAN number. VLAN number tadi untuk lantai 3 yaitu 30. Namanya IT_dev. Dan untuk jaringannya diganti ke akses VLAN, pilih VLAN 30. Oke. Selanjutnya itu set trunk ke router atau switch mengarah ke router. Jalur switch ke router, switch 1 yaitu lantai 1 menggunakan fast ethernet 0/1 diubah menjadi trunk bukan akses. Untuk VLAN-nya kita pencet default aja, nanti akan otomatis tercentang semua. Sama halnya dengan switch yang kedua juga. Ini saya di fast ethernet 0/1 diubah menjadi trunk dan VLAN-nya default 1, nanti semua otomatis tercentang. Oke. Selanjutnya yaitu konfigurasi sub interface di router. Sama aja kita bermain di fast ethernet atau bisa langsung CLI, bisa ketik interface FA yaitu fast ethernet berapa yang menyambung ke VLAN 20. Nah ini VLAN ke 0/0 dan jangan lupa untuk mengaktifkannya. Ini kok kenapa kosong? Ya karena saya menggunakan CLI dan saya lupa untuk kasih kodenya. Nanti saya kasih di kolom deskripsi aja untuk mengisi CLI untuk VLAN 20 dan VLAN 30. Jadi nanti kalian bisa isi di sini interface fast ethernet 0/0.20 encapsulation.1key 20 dengan IP address VLAN 20 yaitu 192.168.29.1. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Sama halnya dengan router untuk ke VLAN 30 yaitu fast ethernet, sama CLI-nya tinggal ubah 20 menjadi 30 dan IP address-nya menyesuaikan tadi ya. Oke, ini sudah saya rancang. Kita bisa mengecek atau tes konektivitasnya. Kita coba PC VLAN 20 ke VLAN 20, berarti sesama jaringan, seharusnya bisa. Caranya pencet salah satu PC, masuk ke command prompt dan kita tulis ping alamat IP tadi kan 192.168.2 karena kita di PC titik 12 kita ke titik 29.5 berarti PC keempat. Nah hasilnya seperti ini. Kalau replay berarti koneksi berhasil, yaitu ping berhasil. Selanjutnya yaitu PC VLAN 20 ke VLAN 30. Oke, caranya gampang. Ketik ping alamat IP-nya lantai 3 yaitu 10.10.69.1. Ini defaultnya. Jadi ke semua perangkat di lantai 3 atau VLAN 30. Kita klik enter dan hasilnya ya berhasil, bisa terhubung atau bisa berkoneksi dengan hasil replay.
Oke. Selanjutnya pastikan semua perangkat dapat berkomunikasi sudah. Terus uji konfigurasi VLAN dan pastikan segmen jaringan tidak saling terhubung kecuali melalui router. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan kita menggunakan koneksi menggunakan router. Nah, kalau sambungan ini saya putus, apakah bisa berkomunikasi? Seharusnya tidak bisa, karena lantai satu ke lantai 2 itu berkomunikasi melalui router, bukan melalui switch. Nah, kita cek. Masuk PC, command prompt, kita ketik ping alamat IP dari lantai 2, yaitu 10.10.69.1, enter. Dan hasilnya ya request timeout. Ini menandakan bahwa lantai 1 tidak bisa berkomunikasi dengan lantai 2. Karena apa? Karena mereka berkomunikasi melalui router, bukan switch antar switch. Oke. Selanjutnya yaitu uji konektivitas ke server dan printer. Oke, kita akan uji coba tes ke server. Kita aktifkan dulu aja. Oke, aktif. Kita cek ini server VLAN 20 ke server VLAN 30. IP-nya apa? IP-nya 69.18. Sebentar, kita tunggu ini sampai hijau. Nah, sudah hijau. Kita klik. Kita masuk ke desktop atau command prompt. Kita tulis ping 10.10.69.118. Kita tunggu apakah berhasil. Ya, berhasil. Namun ada kegagalan satu aja. Ini menandakan bahwa server terhubung ke server VLAN 20 terhubung ke VLAN 30. Selanjutnya yaitu printer. Oh, salah. Printer 1. Oh, nggak bisa ya. Berarti kita lewat PC aja. PC ke printer 2. Apa ini? 17. Masuk ke PC, desktop, command prompt ping 10.10.69.17. Seharusnya bisa. Ya, hasilnya bisa, karena kalau replay berarti jaringan bisa terhubung. Baik, mungkin itu saja praktek atau perancangan dan implementasi jaringan VLAN multi lantai di Cisco Packet Tracer. Nanti kalian bisa mengembangkannya sendiri. Dan untuk konfigurasi nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.